إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به حبا ونباتا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang semoga tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Syukur yang kita dasarkan atas kesadaran bahwa kita ada karena diciptakan oleh Allah. Maka bentuk rasa syukur kita adalah ingin sadar menjadi hamba Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Syukur ini pun kita dasarkan kepada satu keyakinan bahwa kita bisa beraktivitas hanya karena dengan rahmat Allah. Maka wujud syukur kita adalah memanfaatkan sejumlah nikmat karunia Allah untuk perbuatan yang disenangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga syukur kita penuh sadar bahwa kita menjadi hambanya yang beriman hanya
dengan hidayah Allah. Maka wujud syukur kita adalah mari kita wujudkan, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan hidayahnya. Dan pada akhirnya saat ini kita sedang duduk bersimpuh di Masjid Babus Salam melaksanakan kewajiban kita hanyalah karena ma'unah atau pertolongan Allah. Syukur kita, mari kita laksanakan perintah Allah sholat Jumat ini dengan penuh kekhusyuan, keikhlasan, kekhidmatan, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang soleh di dunia, soleh sampai di akhirat, diakui sebagai hamba Allah yang soleh dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad yang juga soleh. Insyaallah kita mendapatkan syafaat agung di hari kiamat atas izin Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suasana Idul Fitri masih terasa dalam perjalanan hidup kita. Kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa yang dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah. Perintah Allah kita laksanakan dengan bentuk siam Ramadan. Bagi orang yang beriman dan bersiam Ramadan dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang bersiam di bulan Ramadan dasarnya adalah iman, tujuannya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaksanakan dengan tetap menjaga apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang siam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa masa lalunya. Kemudian yang dianjurkan oleh Nabi, kalau itu adalah siangnya, maka malam harinya, sabda Rasulullah hampir sama, hanya dengan bahasa yang berbeda sedikit. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan sholat malam di malam Ramadan, dasarnya iman, tujuannya mengharap rahmat dan ampunan Allah, sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa masa lalunya. Artinya sudah ada dua perangkat yang dijanjikan Nabi. Tentunya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa akan menghasilkan ampunan dari Allah. Qiyam Ramadan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan zakat fitrah. Fitrah itu sendiri artinya bersih, insyaallah. Di tanggal 1 Syawal kita menjadi insan-insan yang fitrah. Maka hari rayanya disebut dengan Idul Fitri, kembali menjadi insan yang fitrah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apakah cukup berhenti pada kita mendapatkan ampunan Allah kembali menjadi fitrah? Jawabannya tentunya tidak. Ada amanah yang harus kita emban. Setelah kita di bulan Syawal sampai Sa'ban yang akan datang, tugas kita adalah mempertahankan fitrah kita. Mempertahankan fitrah kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka teguhkanlah pendirianmu terhadap agama yang dalam berbagai tafsir diteruskan di tanda kurungnya adalah agama Islam.
teguhkanlah pendirianmu terhadap agama Islam sesuai dengan fitrah Allah. Alladzi fatara an-nasa 'alaiha, di mana fitrah Allah itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Fitrahnya manusia adalah dalam Islam. Oleh sebab itu, amanah yang harus kita emban selama 11 bulan ke depan, mulai dari kemarin 1 Syawal sampai dengan 30 atau 29 Sya'ban tahun depan adalah mengemban amanah, yakni mempertahankan fitrah kita. Dan tidak ada seorang manusia yang bisa menahan fitrahnya, mempertahankan fitrahnya, kecuali dengan melaksanakan syariat Islam sebagaimana mestinya. Sayyid Qutb yang terkenal dengan tafsirnya Fi Dhilalil Quran, yang menyatakan, innahu la salaha li hadzal ardi, sesungguhnya tidak akan ada kedamaian di muka bumi ini, baik hidup secara pribadi, hidup secara keluarga, hidup secara berorganisasi, bersosial masyarakat, wala rahatan wala tuma'ninatan, tidak ada ketenangan, ketentraman lihadihil basyariyah, dalam kehidupan kemanusiaan, illa birruju', kecuali dengan kembali, warruju'u ilallah wa rasulihi la siwahu, dan kembali itu maksudnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, kepada syirat Allah, dan kedua contoh-contoh syariat yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kita tidak sebagai hamba-hamba Allah tidak akan mampu mempertahankan fitrah kita, alam kesucian kita, kecuali dengan tunduk dan patuh kepada agama Allah, dinul Islam. Apa sebenarnya yang harus kita laksanakan? Apa amanah yang harus kita emban? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada beberapa tujuan pokok kita diciptakan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, amanah yang mesti kita emban adalah mari kita tingkatkan keimanan kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana muqaddimah tadi kita, alam semesta ada karena diciptakan oleh Allah. Alam semesta berjalan seimbang karena rahmat Allah. Termasuk kita bisa melaksanakan kegiatan kita adalah karena rahmat Allah, menjadi orang-orang yang benar. Semamalo agama Islam satu-satunya adalah karena hidayah Allah, dan seluruh kegiatan kita atas izin Allah. Itu amanat yang harus kita emban. Tidak boleh kita merasa bahwa ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada di benak kita sepanjang kita hidup, sepanjang kita masih diberikan kepercayaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hatta atanal yakin, sampai datang sesuatu yang yakin. Dalam hal ini adalah kematian. Kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Masalah muslimin rahimakumullah. Amanat yang kedua yang harus kita emban untuk mempertahankan fitrah kita adalah tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat yang selalu kita baca, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali aku ciptakan untuk beribadah. Artinya apa? Untuk mempertahankan fitrah kita sebagai hamba Allah, maka kemudian tidak ada pilihan lain kecuali kita mengabdi kepada Allah.
seluruh aktivitas kita, baik hablum minallah dan hablum minan nas, semuanya kita dasarkan untuk mengabdi kepada Allah, berbuat kebaikan tidak hanya kepada Allah saja tetapi juga kepada sesama manusia. Menseimbangkan hablum minallah dan hablum minan nas adalah tugas kita, amanat yang diamanatkan oleh Allah kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apalagi amanat yang harus kita emban untuk mempertahankan fitrah? Jawabannya, mari kita menjadi khalifatullah fil ardh dengan baik. Kita sebagai hamba Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah sudah menyatakan, sebelum Allah ciptakan Adam, kakek kita, Allah telah mengumpulkan malaikat-malaikat. Setelah malaikat itu berkumpul, maka kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat-malaikat, aku hendak menciptakan pemimpin di muka bumi. Yang dimaksudkan adalah menciptakan manusia, menciptakan Adam. Artinya sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menciptakan bahwa makhluk yang akan diciptakan oleh Allah dalam hal ini adalah manusia, adalah sebagai khalifatullah fil ardh. Kita adalah anak cucu Adam yang juga harus merasa bahwa kita adalah pengemban amanat untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi, memimpin diri kita secara pribadi agar menjadi hamba Allah yang saleh, memimpin keluarga kita agar menjadi keluarga yang Islam, dalam kepercayaan apa yang kita lakukan, aktivitas apa dalam kehidupan sehari-hari, dalam berorganisasikah, maka semuanya harus kita jadikan atas dasar kita sadar sebagai khalifatullah fil ardh, yang sampai kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali diutus oleh Allah menjadi rasul, juga menjadi khalifah dengan modal yang amat sangat terkenal, as-sidiq, al-amanah, at-tabligh, dan al-faqih. 4 sifat inilah yang modal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban tugasnya sebagai hamba Allah Rasulullah dan sebagai khalifatullah. Oleh sebab itu, lewat mimbar ini tentunya kita harus sadar kita ini adalah khalifatullah, pemimpin-pemimpin di muka bumi yang harus berdiri menegakkan kejujuran, menegakkan sikap al-amanah, dapat dipercaya, sampaikan kebenaran yang datang dari Allah jika kita tahu, dan pada akhirnya kita hendaknya menjadi orang-orang yang cerdas, al-fatanah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, amanat yang harus kita emban adalah amar ma'ruf nahyil munkar. Untuk mempertahankan fitrah kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, maka kita juga harus mengemban amanat untuk amar ma'ruf nahyil munkar. Amar ma'ruf yang nahyil munkar ini pun harus kita mulai dari diri kita. Ibda binafsik, kata Rasulullah, mulai dari dirimu sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya dalam skala yang kecil kita diperintahkan oleh Allah menjaga diri kita pribadi jangan sampai terkena api neraka, keluarga kita juga jangan sampai tersentuh api neraka. Jalan satu-satunya warju'u ilallah, kembali adalah kepada Allah dan Rasulnya. La siwahu, tidak ada tempat kembali kecuali dengan kembali kepada Allah. Allah pun berfirman di akhir surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini loh jalanku, kata Allah, Islam
ini jalannya Allah. Ikutilah jalan yang benar, mustaqiman fattabi'u, jalan yang benar, jalan yang kokoh, maka ikutilah. Jangan kalian mengikuti pola pikir manusia yang bermacam-macam. Kenapa? Jika kalian mengikuti pola pikir manusia yang bermacam-macam itu, fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpisah dari jalan Allah. Ini semuanya diwasiatkan oleh Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini semuanya aku wasiatkan kepada kalian wahai hambaku, agar kalian menjadi hamba-hambaku yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat tertinggi di sisi Allah adalah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassallallahu yawma yudhikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا وقدروا.